organisasi itu apaan sih? Kenapa sih kita harus masuk organisasi? Tonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, gua Pais. Kalian di sini yang baru atau mau masuk kuliah, kalian pasti udah mulai mendengar organisasi. Sebenarnya apa sih organisasi itu? Kalau kata KBBI, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dan perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Kesimpulannya, atau dari definisi yang sering kita dengar, organisasi itu adalah sebuah wadah atau sebuah tempat yang memiliki tujuan bersama. Organisasi itu ada macam-macam, dari yang skalanya kecil sampai yang lebih luas lagi. Waktu kalian pertama masuk kuliah, biasanya ada tuh organisasi yang nyamperin kalian di tempat kalian menuntut ilmu. Ya, dari jurusan kalian, apaan tuh? Nah, iya, himpunan. Biasanya mereka mulai menunjukkan kerennya himpunan, manfaat dari himpunan itu apa. Dan biasanya kalian-kalian yang kepincut sama karisma-karisma akan teteh atau kakak-kakak yang ada di depan itu, kalian itu jadi ngebet banget tuh pengen masuk himpunan. Padahal kalian belum tahu himpunan itu sebenarnya kayak gimana. Tapi sebelum gua ngasih tahu organisasi itu ada apa aja dan jelasnya organisasi itu apa, gua bakal ngasih tahu dulu ke kalian manfaat yang bisa kita dapatkan dari organisasi. Satu yang paling penting, mencari relasi atau teman. Nah, iya teman-teman. Soalnya gak nutup kemungkinan teman-teman atau relasi yang kita temukan di organisasi bakal membantu banget kehidupan kita di masa depan. Kemungkinan itu pasti akan ada. Selain itu, kebanyakan orang nemu juga pasangan hidup mereka itu di organisasi. Jadi, buat kalian yang masih kesepian, silakan. Organisasi itu kayak keluarga kalian. Di luar pusingnya kegiatan-kegiatan, kita itu benar-benar terikat di organisasi, benar-benar bersama di organisasi. Jadi, temen tuh memang beneran temen waktu kita di organisasi itu. Yang kedua, pengalaman seperti bekerja. Dari organisasi, kita itu bisa mendapatkan sebuah pengalaman seperti bekerja. Soalnya, di organisasi itu segalanya itu sudah terstruktur atau terorganisir. Departemen antar departemennya ini saling berkaitan. Apalagi kalau kalian menjalani program kerja yang ada di organisasi tersebut. Nah, dalam program kerja ini, apalagi kalau kalian menjadi ketua divisi dari program kerja ini, kalian itu bakal mengalami secara langsung komunikasi antar divisi. Kalian bakal belajar menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan yang ada antar divisi. Nah, ini juga sama kan kayak di perusahaan, seperti manajer lini atas, lini menengah, dan lini bawah. Semuanya ini harus berkaitan kan? Nah, di organisasi juga kayak gitu. Semuanya itu sudah terstruktur, dan kita itu belajar cara mengkomunikasikan semua bagian-bagiannya ini. Yang ketiga, ini yang paling pasti. Kalau kalian masuk organisasi, satu hal yang pasti kalian dapat, kemampuan komunikasi. Kalau dari yang gue lihat ya, temen gue sebelum dan sesudah masuk organisasi, setelah dia masuk organisasi, kemampuan komunikasinya itu bakal meningkat, bakal menjadi lebih pesat. Kenapa bisa gitu? Ya wajar aja. Seperti yang dijelaskan di poin kedua tadi, untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang ada, pasti dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Jadi mau gak mau, kita itu dipaksa untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Makanya, orang yang masuk organisasi udah seharusnya komunikasinya itu bakal meningkat secara otomatis. Nah, kalian udah tahu nih manfaat dari organisasi. Sekarang gue bakal ngasih tahu tips memilih organisasi buat kalian. Ada 3 jenis organisasi. Yang pertama, organisasi yang skalanya ini kecil dan internal. Ada di lingkungan kampus kalian. Contohnya itu himpunan, BEM, atau MPM. Lalu yang kedua ini ada yang skalanya itu daerah. Ini tuh eksternal. Misalnya itu daerahnya itu di Bandung. Nah, contohnya itu ada ISEC Bandung. Lalu yang ketiga, ada yang skalanya itu lebih besar lagi, yaitu skala nasional atau bahkan internasional.
Nah, di sini kalian bisa memilih sesuai kebutuhan kalian aja. Yang pertama, kalau yang kalian cari itu relasi. Artinya, semakin luas skala organisasi kalian, semakin diuntungkan juga kalian. Karena sayap kalian, bagaimana kalian mencapai relasi, bakal jadi luas dengan skalanya yang besar. 2. Kalau yang kalian cari itu pengalaman seperti bekerja, sebenarnya ini opsional. Kalian bisa tidak masuk organisasi. Karena terkadang ada juga program kerja yang dibuka untuk umum, jadi tidak perlu masuk organisasi. Namun, kalau kalian masuk organisasi, akses untuk mencapai program kerja itu dan kesempatan untuk kalian menjadi seorang ketua divisi dari program kerja tersebut akan meningkat pula kesempatan kalian. 3. Kalau kalian pengen ningkatin kemampuan skill komunikasi kalian aja, kalian sebenarnya udah cukup kalau misalnya mau di himpunan jurusan kalian aja. 4. Ini tambahan, kalau kalian pengen dapetin kemampuan bekerja di bawah tekanan atau berpikir di bawah tekanan, kalian bisa join organisasi himpunan di jurusan. Karena di sana biasanya ada kegiatan kaderisasi. Nah, dari kaderisasi ini kalian bisa dapat kalian join aja, nanti kalian tahu sendiri. Pokoknya, output yang bisa kalian dapatkan, kalian menjadi bisa berpikir di bawah tekanan. Kenapa berpikir di bawah tekanan ini penting, bro? Ya, lu pikir aja dah. Nih, lu misalnya kerja di sebuah perusahaan, lu seorang karyawan, lu dituntut sama bos buat ngerjain tugas secara cepat, terus dimarah-marahi juga sama bos. Nah, kalau kalian tidak bisa berpikir di bawah tekanan, pekerjaan kalian itu tidak akan optimal. Kalian malah banyak ngeluh. Pekerjaan kalian itu menjadi tidak selesai. Nah, kalau kalian punya kemampuan berpikir di bawah tekanan, otomatis kalian itu jadi gak baperan. Nah, kalian bisa dapetin dari kegiatan kaderisasi tersebut. Satu catatan, jangan pernah jadiin organisasi sebagai pelarian dari kewajiban lu. Gue punya satu temen yang bilang kayak gini ke gue, daripada dapat nilai jelek, mending masuk organisasi terus dapat nilai jelek. At least gue masih punya alasan. Enggak, kalian semua gak boleh kayak gitu. Kewajiban lu saat kuliah adalah belajar dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan standar. Kalau kalian masih menjadikan organisasi sebagai alasan dapat nilai lu jelek, lu malu-maluin, men. Lu gak boleh kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja dari gua. See you on the next video.